Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cece Kim. Pada video kali ini aku bakalan cerita-cerita mengenai pengalaman aku sebagai host live streaming di TikTok. Ya, apa sih host live streaming di TikTok itu? Itu adalah sebuah platform hiburan di dunia perlaipan di TikTok ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian boleh searching tuh di Google maupun di TikTok, apa sih host live streaming di TikTok itu. Nah, itu live streaming itu live, secara live, ngobrol-ngobrol secara real, nyata dengan penonton, dengan audiens ya. Pada kesempatan kali ini aku bakalan cerita nih bagaimana perjalanan aku sebagai host live streaming di TikTok selama beberapa tahun ya. Mungkin 2 tahun adalah. Selama 2 tahun ini aku memulai sebagai host live streaming di TikTok itu pada tahun 2024 awal Januari ya, Januari. Nah, sebelumnya itu aku sebagai live ini TikTok Shop. Kalian tahu kan affiliate. Nah, sebagai TikTok Shop. Nah, berhubung karena TikTok Shop itu di TikTok Shop ya maksudnya, maaf. Karena berhubung TikTok Shop itu ditutup dari bulan Oktober, November ditutup. Nah, aku bingung nih. Aku pengen mendapatkan penghasilan. Gimana sih caranya mendapatkan penghasilan dengan bingung kan? Karena TikTok Shop itu ditutup. Itu kan lumayan gitu kalau misalkan kita jualan sebagai affiliate itu karena ada komisi. Nah, aku iseng lah. Pertama-tama aku iseng. Itu ketika pas mau live main-main, kok bisa gitu kan, kok bisa live gitu kan, aku heran kok bisa live gitu kan, padahal TikTok Shop ditutup gitu. Nah, aku cobain lah live gitu kan, live, dan alhamdulillahnya itu ada penonton 1, 2, 4, 5 orang, 10 orang gitu kan penonton, dengan say halo kak, assalamualaikum kak, salam kenal kak, gitulah. Nah, aku baru tahu nih cara mainnya seperti itu. Nah, tiba-tiba di situ ada yang nge-give nih, apa nih gitu kan. Kaget lah, pertama-tama kaget karena aku kan nggak tahu itu apa gift, apa yang ngasih sesuatu, berapa poinnya gitu kan. Pas setelah selesai live, setelah live streaming, aku tuh lihat saldo dong. Wah, kok ada saldonya gitu kan, lumayan. Satu hati itu kan 5.000 ya. Pada zaman dulu satu hati tuh nggak tahu 5.000 atau 8.000 deh kalau nggak salah. Lah, kok lumayan loh ini kalau misalkan diseriusin, ya ada pendapatan gitu kan sebagai host live streaming di TikTok gitu. Oke. Nah, singkat cerita, setelah beberapa bulan mendalami karakter sebagai host live di TikTok, sebenarnya menjadi host live itu nggak mudah ya guys. Berbagai omongan, cacian, makian, apalagi kita sebagai perempuan yang memakai cadar gitu kan. Kita sebagai perempuan yang memakai cadar itu kayak kena hujat lah, dibilang inilah, dibilang itulah gitu kan. Dari situ mulai mikir dan mulai agak kena mental dikit ya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dan beberapa tahun, mungkin jalan masuk setahun gitu kan, jalan masuk setahun setengah, itu aku mulai enjoy. Nah, di tahun kedua ini ada beberapa hal gitu kan yang membuat aku down, karena ada satu host ya, karena ada satu host yang iri dengan aku ya, namanya juga dunia perhosan ya. Pasti dunia kerja pun selalu ada saling senggol kan, apalagi ini dunia host juga pasti ada saling senggol ya guys. Itu di tahun kedua ini aku agak ngedrop, kena mental karena dengan tuduhan yang tidak benar gitu, dengan orang yang iri sama aku gitu kan. Aku nggak tahu padahal letak irinya di mana gitu kan ya. Mungkin ya dengan cara itu mungkin dia mau menjatuhkan aku, dengan cara itu mungkin dia mau mau membuat aku vakum di dunia pertiktokan. Tapi it's okay, aku nggak apa-apa sih, soalnya aku nggak pernah merasa
merebut spender, aku nggak pernah merasa mendekati orang-orang baik, enggak. Aku pure di dunia TikTok ini, aku pure mencari orang baik, maksudnya dengan cara yang Allah kirimkan gitu kan, dengan cara ridhonya Allah gitu ya. Banyak yang iri mungkin ya, jadi sehingga itu kemungkinan ujian juga buat aku gitu. Kenapa sih aku memilih menjadi host live streaming di TikTok? Karena satu, dari sana aku mendapatkan orang-orang baik, Masya Allah banget, orang-orang baik. Di sana juga orang-orang baiknya itu apa ya, sampai kayak kekeluargaan gitu loh, sampai kayak rasa kekeluargaan gitu. Aku mendapatkan adik online di sana, aku mendapatkan abang-abang online di sana, aku mendapatkan keluarga online, kayak mendapatkan keluarga online kayak gitu ya. Aku pun nggak tertuju kepada gift gitu kan. Aku yang ya kalau misalkan ada orang baik nge-gift di aku ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu, it's okay gitu, nggak masalah, karena itu hak setiap spender ya, itu hak orang yang memiliki koin tersebut ya. Cuman aku ngasih tahu buat teman-teman yang ada di sini, ini cerita pengalaman aku ya, aku secara singkatnya ya guys. Cuman aku ngasih tahu buat teman-teman di sini, kalau kalian mau jadi host live streaming di TikTok, kalian harus kuat mental ya. Kalian harus kuat mental, dijatuhkan, dibenci, diiriin gitu ya, difitnah, dicaci maki, kalian harus kuat mental banget gitu ya. Sebenarnya sih ada beberapa host juga yang kayak aku gitu kan, bercadar juga gitu kan, udah lama juga gitu. Karena kita karena kita enjoy gitu kan, karena kita enjoy dengan niat yang baik. Dan seiring berjalannya waktu, kalau misalkan diingat ya jadi beberapa tahun, ada yang udah 3 tahun, ada yang udah 4 tahun, ada yang udah bertahun-tahun gitu kan. Karena ya kalau niatnya baik itu kita bakalan bertahan gitu kan. Dengan seiringnya berjalannya waktu, orang-orang yang iri pun akhirnya jatuh juga, itu jatuh dengan sendirinya gitu, karena dengan berusaha untuk menjatuhkan kita yang udah lama gitu kan. Cuman ya kalau di TikTok ini sebenarnya persaingannya itu sangat berat ya. Kalau kita mikirnya bersaing secara dipikirin gitu kayak berat banget. Kita enjoy aja. Aku sebagai pribadi, sebagai host live streaming di TikTok selama beberapa tahun, aku enjoy aja. Jadi gitu sih. Jadi selama pengalaman aku di TikTok ya, di TikTok selama menjadi host live streaming itu ya ada suka ada dukanya gitu ya. Cuman ya itu poin satu, ketika kalian mau menjadi host live streaming di TikTok, kalian itu harus kuat mental, kuat cacian, kuat hinaan, kuat fitnahan. Ya sama halnya seperti tiktoker lainnya lah gitu. Pasti ada yang dihina, dicaci, dimaki sama netizen. Sama halnya gitu. Kayak kita itu harus harus kuat mental gitu. Kalau kita nggak kuat mental, kita udah vakum. Kalau kita nggak kuat mental, kita udah down gitu kan. Orang-orang itu pasti akan selalu ada untuk menjatuhkan kita gitu ya guys. Mungkin dari cerita singkat aku segitu saja. Aku memulai di TikTok ini seperti apa, aku memulai di TikTok ini kayak gimana ya, secara singkatnya seperti itu. Aku nggak ada niat sama sekali untuk jadi host live streaming di TikTok, itu nggak ada niat sama sekali nggak ada di pikiran aku. Aku cuma fokus mau jadi afiliator ya, sebagai afiliator. Aku juga mendapatkan sampel gratis gitu kan. Aku juga menjual produk sampel gratis yang owner beri ke aku gitu kan. Aku juga menjual produknya gitu kan. Tapi karena berhubung TikTok Shop itu ditutup, jadi beralihlah, mungkin itu udah rezekinya ya, mungkin itu udah jalannya dari yang sang maha pemberi rezeki gitu ya guys. Mungkin untuk cerita singkat hari ini cukup sekian, karena aku juga
agak sedikit-sedikit lupa-lupa ingat. Mungkin sekian dari cerita dari aku. Untuk video pertama ini, aku nggak tahu bakalan banyak yang nonton ataupun enggak pengalaman aku ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman buat aku, boleh silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar apa? Biar aku semangat untuk buat konten-konten kedepannya. Karena emang aku tuh ada keinginan untuk jadi YouTuber gitu kan. Entah itu bakalan rame atau enggak, aku nggak tahu ya. Pokoknya sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita-cerita kedepannya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.